Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nuryanti, mahasiswa IPS Muhammadiyah Sidratan 8. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu untuk dapat hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan edukasi. Nama Ibu siapa? Mariana. Nama Adek? Zahir. Zakir. Ya, di sini saya akan melakukan sedikit konseling kepada Ibu tentang stimulasi perkembangan anak usia 1 sampai 2 tahun. Usia anak Ibu berapa? 2 tahun. Stimulasi tumbuh kembang anak. Pengertian tumbuh kembang anak. Tumbuh artinya pertumbuhan, berkenaan dengan pertumbuhan organ tubuh. Kembang atau perkembangan berkenaan dengan perubahan fungsi organ tubuh. Masa tumbuh dan berkembang anak. Usia ini merupakan masa keemasan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi semasa usia dini akan menjadi fondasi bagi anak di masa dewasa. Setiap anak akan tumbuh dan berkembang, belajar dengan kecepatan yang berbeda dengan anak yang seusianya. Stimulasi adalah rangsangan yang diberikan kepada anak oleh orang tua agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik atau secara optimal sesuai dengan usianya. Rangsangan dapat dilakukan dengan melibatkan panca indera dan motorik anak. Bentuk rangsangan yang diberikan bisa berupa sentuhan, senyuman, pelukan, dan kata-kata atau aktivitas yang melibatkan berbagai aspek. Rangsangan penglihatan, rangsangan bicara, rangsangan pendengaran, perabaan yang datang dari lingkungan anak-anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapat stimulasi. Stimulasi tumbuh kembang anak yang tepat sesuai dengan usianya dapat mempengaruhi pertumbuhan penyampaian sinyal antar sel. Stimulasi perkembangan anak bertujuan untuk merangsang berbagai kemampuan anak sehingga dapat membantu anak tumbuh kembang dengan baik dan menyeluruh. Beberapa manfaat stimulasi yang tepat untuk anak dapat membantu meningkatkan perkembangannya seperti meningkatkan kapasitas otak, meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan keterampilan anak, memperdalam proses berpikir, meningkatkan pertumbuhan fisik, meningkatkan kecerdasan emosional, meningkatkan kesejahteraan psikologis, mempercepat proses belajar, meningkatkan keterampilan motorik, dan meningkatkan konsentrasi dan fokus. Jadi, bagaimana mendukung pemberian stimulasi pada anak? Yang pertama, dapat dilakukan dengan menstimulasi motorik kasar anak. Motorik kasar adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang melibatkan otot besar pada tubuh seperti badan, lengan, dan kaki. Contohnya, melatih anak berjalan mundur. Dapat dilakukan ibu, alat bantu yang bisa digunakan tubuh ibu. Ajak anak berjalan bersama, berjalan mundur, dan berjalan menyamping. Manfaatnya meningkatkan keseimbangan tubuh. Kedua, melatih anak melempar bola. Dapat dilakukan dengan melemparkan bola ke anak dan dia melempar kembali. Manfaatnya itu melatih pertahanan. Ketiga, mengikuti garis lantai. Alat bantu yang bisa digunakan itu tali. Buat garis lurus dan ajak anak berjalan di atas mengikuti tali. Kalau sudah bisa buat garis, melengkung dan mengikat. Manfaatnya melatih koordinasi mata dan tangan. Melatih motorik halus anak, itu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti benda, mengumpulkan benda ke wadah, dan menggunakan sendok. Menumpuk benda dapat dilakukan dengan menggunakan alat mainan seperti mainan anak-anak, Lego. Dengan melatih anak menumpuk Lego satu demi satu. Manfaatnya dapat meningkatkan keterampilan dan keseimbangan anak. Menggunakan sendok, alat bantu yang bisa digunakan yaitu sendok makan. Kegiatan latih anak memegang sendok dengan benar dan menyendok dengan benar, menyendok tanpa tumpah. Manfaat dari kegiatan ini yakni meningkatkan koordinasi anggota tubuh. Komunikasi pasif artinya sampai di mana kemampuan anak berkomunikasi
sederhana. Alat bantu yang dapat digunakan berupa mainan atau benda yang ada di sekitar. Minta anak melakukan kegiatan dengan benda yang ada, misalnya ambil bola. Manfaat dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman terhadap perintah yang diberikan. Menunjuk benda yang disebut. Manfaat dari stimulasi yaitu meningkatkan pemahaman permintaan dari anak. Kemudian dirangsang melalui komunikasi aktif, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang, contohnya mengucapkan dua kata. Zakir sudah bisa mengucapkan dua kata, mama. Silakan. Bilang mama. Mama. Mengucapkan dua kata, dilakukan mencontohkan mengucapkan dua kata, minta anak mengucapkannya. Manfaatnya untuk menambah berbeda kata. Menyebut benda yang ditunjuk, ajak anak melihat sekitar dan menanyakan nama benda yang ditunjuk. Manfaat untuk menambah wawasan anak dan pembendaraan kata. Kemudian kecerdasan. Kecerdasan anak di sini dapat diukur dari berbagai indikator. Kemampuan menggambar, anak mampu menggambar. Membuat coretan dengan alat tulis, pensil warna atau krayon, beri kesempatan kepada anak untuk mencoret kertas dan atau pasir. Kemudian menikmati bacaan bergambar. Alat bantu yang bisa digunakan berupa bacaan bergambar. Ajak anak membaca cerita sambil melihat gambarnya. Kemudian menolong diri sendiri. Memberi kesempatan belajar berpakaian sendiri, beri kesempatan belajar cuci tangan sendiri, dan beri kesempatan gosok gigi sendiri. Jadi kesimpulan dari kegiatan konseling ini yaitu stimulasi sangat membantu dalam merangsang otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan dalam perkembangan anak. Stimulasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang sederhana dan mudah. Untuk dilakukan stimulasi tersebut dapat berupa kehangatan, cinta tulus yang diberikan orang tua. Ya. Jadi sekian dari konseling ini. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak. Terima kasih.